Benteng Hitam beraksi dan sejarah Lombok paksa proklamasi. Gerakan Benteng Hitam ini adalah gerakan bawah tanah para pejuang yang ada di Lombok Timur. Mereka terdiri dari para pemuda dan santri yang dilatih oleh beberapa pemuda asal Lombok yang baru pulang dari Surabaya. Terbentuknya gerakan Benteng Hitam adalah respon terhadap ditangkapnya beberapa pimpinan Lombok oleh Nica. Kelompok ini bertekad untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus di Lombok. Yang mana pada saat itu, Nica atau Netherlands Indian Civil Administration yang berarti pemerintahan sipil Hindia Belanda telah hadir di Lombok. Kehadirannya yang membonceng sekutu telah membuat mereka kembali berkuasa. Peran slogan dan plakat antara Nica dengan Benteng Hitam adalah pemandangan biasa saat itu. Tembok-tembok rumah dan masjid seringkali menjadi arena perang urat syaraf antara Nica dan Benteng Hitam. Kemudian dilansir dari situs republika.co.id, salah satu plakat yang membuat Nica marah adalah yang dituliskan Benteng Hitam dengan bunyi, "Kepada saudara-saudara putra Sasak, disampaikan ucapan terima kasih atas sambutan saudara-saudara kepada saudara putra Indonesia suku Ambon. Insaflah akan panggilan Ibu Pertiwi kepada bangsa asing, terutama Tionghoa. Jangan menghalangi perjuangan suci kami. Ketahuilah, pimpinan-pimpinan Republik Indonesia sedang mengadakan perundingan dengan Haji Van Hok pimpinan Nica. Java, Madura, Sumatera sudah diserahkan kecuali Borneo Celebes, Kepulauan Maluku, Nui Guinea, Kepulauan Sunda kecil sedang dalam penyelesaian. Ketahuilah, Benteng Hitam sudah lama bersarang di Pulau Lombok, tunggu tanggal mainnya." Nica menghujani plakat itu dengan peluru sambil menentang laskar Benteng Hitam. Kaki tangan Nica berkeliaran mengawasi rakyat. Rakyat diperalat untuk antipati kepada Benteng Hitam. Kemudian muncul plakat yang berbunyi, "Hai Benteng Hitam, tunjukkan hidungmu. Rumah potong hewan sudah sedia. Pisau sudah tajam. Akan kami babat kamu menjadi lawar di salah satu rumah potong hewan di Kopang." Kemudian oleh pemuda Kopang, Lombok Timur dibalas dengan tulisan, "Sekali merdeka, tetap merdeka, hidup merdeka atau mati." Tulisan itu ditulis di tembok Masjid Pengoros Laskar Pejuang di Lombok Timur. Mereka kemudian menetapkan 2 Juni 1946 sebagai waktu yang tepat menyerang markas tentara Nica di Selong, Lombok Timur. Namun penyerangan ini gagal karena Nica memprovokasi rakyat dengan mengatakan bahwa akan ada perampokan dari jurusan barat menuju Selong. Nica kemudian memenjarakan sejumlah tokoh seperti Tuan Guru Haji Ahmad, adik dari Maulana Syekh Muhammad Zainuddin, dan Ustadz Dahmuruddin yang dituduh memprovokasi perlawanan di madrasah. Nica juga mengancam penangkapan pemimpin-pemimpin pejuang lainnya, termasuk Maulana Syekh Zainuddin. Ia kemudian mengajak pejuang yang ada di bawah barisan mujahidin yang dikomandai oleh Tuan Guru Haji Faisal sebagai murtad, mengatur santri di madrasah untuk mengambil inisiatif menyerang markas Nica di Selong. Dilakukan untuk mengantisipasi konflik antar orang Lombok yang diprovokasi oleh Nica. Dalam rapat, Maulana Syekh menyampaikan beberapa hal. Pertama, harus melakukan penyerangan lebih awal ke markas Nica sebelum Nica merangkap para pejuang, khususnya orang-orang yang aktif mengajar di madrasah. Kedua, perkuatan iman dan niat adalah berjuang bahwa perjuangan ini adalah dalam rangka menegakkan agama Allah dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Ketiga, strategi harus betul-betul tepat.
Hal tersebut dikemukakan Tuan Guru Haji Nur Said dan Haji Zainuddin seperti tertulis dalam kumpulan biografi singkat pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji N. Zainuddin Abdul Majid dalam Pendidikan, Politik, dan Transformasi Sosial Masyarakat Indonesia 2017. Diputuskan bahwa pimpinan pejuang rakyat di Pancor adalah Tuan Guru Haji Faisal yang merupakan adik kandung Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dari keseluruhan pasukannya dalam penyerbuan, hampir semuanya merupakan santri Zainuddin. Jumat malam 7 Juni 1946 atau Sabtu dini hari 8 Juni 1946. Dengan suara takbir yang bergemuruh, Allahu Akbar, laskar-laskar pejuang Lombok Timur dengan bersenjatakan kris, golok, lewang, bambu runcing, dan lain-lainnya menggempur markas Gajah Merah milik tentara Nica. Menurut Zainuddin, sekurangnya 8 tentara Belanda tewas dalam penyerangan itu, sedangkan 3 pejuang Lombok Timur gugur. Sejak peristiwa itu, pemerintah kolonial Belanda menetapkan Madrasah, NWDI, dan NBDI di blacklist sebagai markas gelap yang menentang penjajah. Beberapa guru NWDI dan NBDI ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa di antaranya yang diungsikan ke daerah-daerah lain. Tuan Guru Haji Ahmad Rifai Abdul Majid, adik kandung Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dipenjarakan di Ambon, Maluku. Madrasah, NWDI, dan NBDI diputuskan untuk ditutup. Namun, sebelum keputusan itu sempat dilaksanakan, terjadilah peristiwa penyerangan 8 Juni 1946. Penyerbuan Tangsi militer Nica di Selong dipimpin Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid, Sajid Saleh, dan Abdullah. Ketiga orang ini gugur dalam pertempuran tersebut. Dengan terjadinya peristiwa 8 Juni 1946 tersebut, keputusan Nica untuk menutup madrasah NWDI dan NBDI batal dilaksanakan. Namun, ancaman dan intimidasi semakin gencar dan langsung ditujukan kepada pribadi Zainuddin Abdul Majid. Disitulah Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin menunjukkan jati dirinya sebagai pejuang. Selanjutnya pada tahun 1946, Lombok menjadi bagian dari negara Indonesia Timur. Perjuangan yang bersifat bawah tanah kemudian berubah menjadi perjuangan parlemen. Pada waktu itu, kepala daerah Raden Nuna Nuraksa kemudian diganti oleh Lalu Dwer Chahman dan kemudian digantikan oleh Mami Ripa. Pada 17 Agustus 1950, negara Indonesia Timur pun bubar dan seluruh wilayahnya, termasuk Lombok, melebur ke dalam Republik Indonesia. Demikianlah kisah Lombok dari masa ke masa. Semoga informasi ini dapat menjadikan kita lebih menghargai jasa para pejuang Lombok yang telah berkorban